Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 16 Februari 2021 kita dapat mengikuti pembelajaran metode statistik. Ya, ini insya Allah untuk pertemuan terakhir mata kuliah metode statistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis regresi sederhana. Ya. Oke. Nah, apa itu analisis regresi? Ya, istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Ya, dalam pernyataannya, meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek. Namun distribusi tinggi ya dari suatu populasi itu tidak berubah secara menyolok atau besar dari generasi ke generasi ya. Jadi distribusi dari data tersebut berlangsung secara acak ya. Ya, regresi itu kemunduran ke arah sedang. Ya, ini ilustrasinya ya, orang tua yang berbadan tinggi, orang tua berbadan sedang, dan orang tua yang berbadan rendah. Dalam penelitiannya tadi. Ya, kita bisa mendefinisikan bahwa analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Ya. Berikut contoh penerapan analisis regresi. Ya. Yang pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Menurut penelitiannya Gultom. Yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga adalah analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Yang keempat, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Dan yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Oh, ada satu lagi. Analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Ya, ini ketergantungan statistik versus fungsional. Ya. Untuk hubungan kausal ya atau ketergantungan statistik, misalkan antara konsumsi dengan pendapatan, kemudian masa kerja dengan produktivitas, iklan dengan penjualan. Kemudian hubungan fungsional atau identitas, ya, likuiditas dengan aktiva lancar, produktivitas dengan hasil produksi, dengan upah karyawan, dengan jam kerja. Ya, bisa membedakan ini ya. Kemudian apa perbedaan yang mendasar antara korelasi dan regresi? Nah, korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, ya, hubungan saja. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah variabel tergantung atau variabel terikat dengan variabel bebas. Ya. Bedanya ini, regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas.
Kemudian istilah dan notasi variabel dalam regresi. Ya. Yang pertama adalah Y atau variabel terikat atau variabel yang dijelaskan atau variabel yang diramalkan. Variabel yang diregresi atau variabel tujuan. Ya. Kemudian X itu adalah variabel bebas atau variabel yang menjelaskan atau variabel peramal atau variabel yang meregresi atau variabel kendali. Oke. Berikut persamaan regresi linear sederhana ya. Yaitu adalah Y sama dengan A plus BX plus epsilon ya. Di mana Y adalah variabel terikat. Kemudian konstanta itu nilai faktor tetap. Kemudian B ini adalah koefisien regresi. Kemudian X adalah variabel bebas. Kemudian epsilon adalah nilai residu ya. Ini variabelnya dan persamaannya itu sangat mirip sekali dengan materi persamaan garis lurus yang Anda dapatkan pada saat SMP kelas 8 ya. Silakan dipelajari lagi. Ya. Kemudian untuk mencari A itu adalah jumlah dari variabel terikat dikurangi koefisien regresi atau B ya dikali jumlah variabel bebas. Kemudian dibagi dengan N atau jumlah. Ya, rumus yang lain ya, atau B sama dengan jumlah dari jumlah total dikali jumlah X kali Y dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y dibagi total dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat. Ini yang untuk mencari B. Oke. Ya, ini pengakuan dari Sumanto. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Ya, sekedar iklan saja. Kemudian contoh kasus. Seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergool. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Oke, solusinya adalah ya, ini diibaratkan kita membuat sebuah penelitian ya, mulai dari judul. Yang pertama, pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang kedua, pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kemudian yang ketiga, hipotesis atau dugaan sementara, terdapat pengaruh positif antara biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang keempat, kriteria penerimaan hipotesis ya. H0 ini adalah hipotesis 0 yang atau disebut juga hipotesis negatif yang artinya tidak ada pengaruh ya. Jadi tidak terdapat pengaruh positif antara biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Kemudian HA-nya itu adalah hipotesis positif ya. Terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Ya. Hipotesis 0 diterima jika ya variabel bebasnya ini besarannya kurang dari 0 ya atau T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Sedangkan hipotesis A atau hipotesis 1 atau hipotesis positif diterima jika
variabel bebas ya, variabelnya lebih dari 0 ya. Jadi T hitung lebih dari T tabel. Oke, ini sampelnya adalah 8 perusahaan. Kemudian yang keenam, data yang dikumpulkan adalah ya ini. Misalkan pengaruh promosi terhadap penjualan ya, berarti dia variabel bebasnya adalah promosi, kemudian variabel terikatnya adalah penjualan. Dengan promosi sebanyak 20, maka penjualannya 64. Kemudian promosi besarannya 16, maka penjualannya menurun. Ya, sedangkan promosi sebanyak 34, nah penjualannya sebanyak 84 ya. Jadi ini memiliki, kita lihat sekilas dia memiliki korelasi. Selanjutnya kita melakukan analisis data ya. Untuk analisis data diperlukan penghitungan ya, 1 persamaan regresi, 2 nilai prediksi, 3 koefisien determinasi, 4 nilai F hitung, 5 nilai T hitung, 6 kesalahan baku estimasi, 7 kesalahan baku koefisien regresinya, dan yang ke-8 kesimpulan ya. Oke, silakan bernafas dulu, silakan ngopi dulu yang ingin ngopi, silakan makan dulu yang ingin makan ya. Oke, bisa di-pause nanti dilanjutkan. Ya, ini saya lanjutkan aja. Persamaan regresi. Ya. Dari data yang ada ya, ini bisa kita hitung pakai Excel ya. Y-nya berapa kita masukkan, X-nya berapa kita masukkan ya. Kemudian X Y ini merupakan hasil kali antara X kali Y. Kemudian X kuadrat ini adalah hasil kuadrat dari X, Y kuadrat juga hasil kuadrat dari Y ya. Berarti ini nanti bisa Anda simulasikan pakai Excel. Kemudian yang bawah-bawah ini merupakan jumlah dari Y, jumlah dari X, jumlah dari XY, X kuadrat sama Y kuadrat. Kemudian kita mencari A ya, itu kita berarti mencari jumlah Y dikurangi B dikalikan jumlah dari X per N ya. Kemudian B kita mencari total dikali jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y per total dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat. Ya. Kurang lebih penghitungannya seperti ini ya. Totalnya 8, jumlah XY-nya kita ambil dari tabel yang tadi. Ya, hasilnya 1,497. Kemudian A-nya ya. A-nya ini ketemu dari jumlah Y dikurangi B ya. B-nya ini kita masukkan kemudian dikali jumlah X per 8. Hasilnya adalah 40,082. Kemudian hasilnya persamaan regresinya adalah Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 X ditambah epsilon ya. Ya. Dan perlu saya tekankan bahwa untuk membaca angka di belakang koma itu dibaca angkanya 1/1. Kemudian dalam matematika atau statistika atau aktuaria, nilai 0 dan 0 itu adalah berbeda. Jadi nilai 0 jangan dibaca kosong ya, itu salah kaprah. Oke. Kemudian nilai prediksi berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20 ya. Ya, berarti ini nanti
Jika promosi di sebesar 20, maka X-nya diganti 20, hasilnya sekian. Jika sebesar 16 kita masukkan, maka hasilnya sekian. Ya. Dia nanti berbanding lurus. Ya. Ya, bisa Anda hitung sendiri dari persamaan tadi. X-nya diganti variabel-variabel yang dimasukkan. Ya, dan seterusnya. Ya, ini berapa dari hasil perhitungan ya. Ini silakan Anda simulasikan di Excel ya. Ini hasilnya yang hasil tadi ya, ini bisa dimasukkan sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya menentukan koefisien determinasi ya. Ya. Ini ada koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Ya. Untuk koefisien determinasinya ya, rumusnya adalah 1 min sigma. Ini tandanya adalah sigma atau jumlah atau sum ya. Jumlah dari Y dikurangi Y prediktor yang tadi. Y prediktor ini yang tadi ya. Oke, sebentar. Ya. Ini nanti dikuadratkan ya. 1 min 227,497 per Y min Y rata-rata ya. Dikuadratkan, hasilnya seperti ini sama dengan 0,743 ya. Jadi nanti Anda menghitung Y min Y prediktor ya. Y min Y prediktor ya menghitung yang ini. Y-nya ya ini. Y min Y prediktor ya. Ini hasilnya ini ya. Y min Y prediktor dikuadratkan ya. Ini juga dikurangi ini kemudian dikuadratkan, dikurangi kemudian dikuadratkan. Hasilnya kalau dikuadratkan akan positif ya. Kemudian Y dikurangi Y rata-rata ya, ini sekian. Oke. Nanti hasil R kuadratnya adalah 0,743. Kemudian koefisien determinasinya adalah R kuadrat dikurangi P dikali 1 min R kuadrat per N dikurangi P dikurangi 1 ya. Kemudian R kuadratnya ini dimasukkan ya. Kemudian P-nya 1 dikali 1 min 0,743 per 8 dikurangi 1 kurangi 1 ya, hasilnya adalah 0,7 ya. Kemudian selanjutnya kita membaca tabel F ya. Bagaimana menentukan DF1 atau N1 dan DF2 atau N2 ya. Rumusnya DF1 ya sama dengan K-1. Kemudian DF2 adalah N-K ya. Di mana K adalah jumlah variabel bebas plus terikat. Misalkan variabel bebasnya 1, variabel terikatnya 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Berarti K-nya 2. Kemudian N-nya itu adalah misalkan 8. Berarti
sesuai dengan tabel di atas, maka DF1-nya adalah 2 min 1 sama dengan 1, DF2 8 min 2 sama dengan 6. Di mana K adalah jumlah variabel terikat dan N jumlah sampel pembentuk regresi, jumlah datanya. Ya. Kemudian itu nanti kita gunakan untuk membaca tabel F ya. Ini DF1 ya. Kemudian ini DF2 ya. Tadi DF1-nya itu adalah 1, 2 kurangi 1, 1. Kemudian DF2-nya adalah 6, 8 kurangi 2 sama dengan 6. Berarti kita ketemu nanti F tabelnya adalah 5,99. Ini kita simpan angka 5,99. Bisa Anda catat. Nah, selanjutnya ini kita gunakan untuk uji F ya. Apa itu uji F? Uji F digunakan untuk uji ketepatan model ya. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya? Nah, himpunan 0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Nah, dan himpunan A diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Ya. Kemudian kita hitung F-nya ya. F-nya ini R kuadrat per K-1 dibagi 1 per R kuadrat per N-K. Ya, angkanya dimasukkan tadi K-nya 2, N-nya 8, R kuadratnya 0,743 ya. Sama dengan 17,367 ya. Nah, kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya ini 5,99. Maka F hitungnya ini lebih besar dari F tabel ya. Maka HA-nya diterima dan persamaan regresi dinyatakan baik. Ya. Selanjutnya ini cara membaca tabel T ya, yang tujuannya untuk uji T ya, atau uji parsial. Ya. Dalam pengujian hipotesis kita terlebih dahulu menetapkan tingkat signifikansi ya, biasanya disimbolkan dengan alfa ya. Alfanya itu bisa 1% atau nilainya 0,01. Nah, kemudian 5% atau 0,05 atau 10% atau 0,1 dan seterusnya. Taraf atau tingkat signifikansi yang merupakan probabilitas dari tabel berikut ya. Kemudian nanti di dalam tabel ada probabilitas satu arah dan dua arah ya. Yang pertama, pengujian satu arah atau dua arah tergantung pada perumusan hipotesis yang akan kita uji. Misalkan, hipotesisnya pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan ya. Dalam artian semakin tinggi pendidikan, semakin besar pendapatan. Berarti ini nanti menggunakan uji satu arah. Namun, jika hipotesisnya berbunyi terdapat pengaruh umur terhadap pendapatan, yang artinya umur bisa berpengaruh positif, tapi juga bisa berpengaruh negatif. Maka nanti pengujiannya menggunakan uji dua arah. Nah, nanti kalau kita melakukan pengujian satu arah, maka nanti kita lihat tabel T ya. Judul kolom paling atasnya itu yang satu arah, kemudian yang dua arah nanti kita lihat yang kedua ya. Yang dua arah atau di bawahnya ya. Kemudian bagaimana menentukan derajat bebas atau DF atau DB atau DF ya.
bisa ditentukan dengan rumus N min K ya. N itu banyaknya observasi, sedangkan K banyaknya variabel ya, yaitu bebas dan terikat. Ya, ini membaca tabel T. DF sama dengan 8 min 2 sama dengan 6. Ya. Kemudian dari sini kita melakukan uji T parsial ya. Ya, uji parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya. Misalkan ini iklan berpengaruh positif terhadap penjualan, berarti ininya uji hipotesisnya satu arah. Ya, misalkan pakai alfanya atau probabilitasnya 0,1. Ya, kita kembali ke tabel. Ya, misalkan tadi datanya jumlahnya 6 atau DF-nya 6. Nah, kemudian kalau kita uji satu arah dengan probabilitas 0,1 atau 10%, berarti kita pilih yang atasnya ini 0,1. Ini yang kita pilih ya. Karena ini baris yang satu arah, kemudian bawahnya ini baris yang dua arah ya. Berarti kita pilih angka 1,440 ya. Ya. Kemudian H0 atau himpunan 0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Kemudian HA diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Ya. T hitung sama dengan BJ per SBJ. Ya. Berarti itu nanti kita tentukan ya. BJ-nya adalah 1,497, kemudian SBJ-nya adalah 0,359 yang T hitungnya 4,167. Ya. Karena 4,167 lebih dari T tabel ya, maka HA diterima karena iklan berpengaruh positif terhadap penjualan ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Tadi BJ-nya didapat dari mana? BJ-nya tadi didapat dari hasil yang dari atas ya, B. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Kemudian SBJ. SBJ di sini didapatkan dari ya ini ya, yaitu standar error koefisien regresi ya, digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi ya. Ya, SB bentar. Untuk mencari SB, kita tentukan SE-nya dulu ya. Ya, atau standar error atau kesalahan baku estimasi. Digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk ya. SE sama dengan akar sigma atau jumlah dari Y min Y prediktor dalam kurung kuadrat, bisa Anda lihat di slide sebelumnya 227,467 per N min K 8 min 2, nanti SE-nya adalah 6,1576. Nah, kemudian SE-nya ini kita masukkan ke SB. SB sama dengan SE per akar dari jumlah X kuadrat, bisa Anda dapatkan dari tabel sebelumnya, min jumlahan dari X kuadrat per
8. Hasilnya SB-nya adalah 0,359. Ya. Berarti nanti dimasukkan ke uji T. Ya, uji T nanti pakai tabel. Tabelnya seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti hasilnya T hitungnya 4,167 ya. Nah, kita bandingkan 4,167 itu sama yang tadi ya 1,440 ya, itu lebih besar atau lebih kecil ya. Ini. Kalau misalkan yang satu arah ya, berarti ini lebih besar dari T tabel, maka HA-nya diterima. Dalam artian iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Ya. Namun ya, misalkan uji T ini kita menggunakan pengaruh dua arah ya. Kita menggunakan yang dua arah dalam artian hipotesisnya ada pengaruh iklan terhadap penjualan ya. Nah, ini dua arah. Kenapa kok dua arah? Karena pengaruhnya ini bisa pengaruh positif, bisa juga pengaruh negatif ya. Berarti A-nya 0,1 atau 10%, kemungkinannya dua arah. Berarti kita baca tabelnya gimana? Ya. Baca tabelnya, kita kembali ke tabel ya. DF-nya tadi kan 6 ya, karena tadi jumlahnya 8 dikurangi variabel-variabelnya 2 ada 6. Kemudian karena dua arah kita pakai baris yang kedua ya, 10% atau 0,1 berarti hasilnya 1,943 ya. Berarti kita bandingkan T hitungnya berapa ya, ini T hitungnya ya. T hitung ini lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh iklan terhadap penjualan ya. Berarti ini ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Oke. Kemudian kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Kemudian implikasinya sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Oke. Dan yang terakhir, bisa Anda cari persamaan regresi dari data berikut. Ya, ini tugasnya. Oke, saya akhiri sekian dulu perkuliahan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan silahkan japri ya. Atau bagi yang memungkinkan datang ke kampus bisa datang ke kampus dalam kelompok kecil ya. Bisa 2 atau 3 orang menemui saya ke kampus. Nanti saya akan saya jelaskan secara offline ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.